한국에서는 어른 앞에서 담배를 피우면 ini temanya ya. Di Korea kalau merokok di depan orang tua maka harus memperhatikan atau harus berhati-hati karena kita bisa dianggap sebagai remaja yang titik. Ada rago berarti ini ada kutipan ya. Ragonya kita bisa menerjemahkan bahwa senggak dianggap. So bisa nikah karena bisa. Saya ulangi, di Korea kalau merokok di depan orang tua maka kita harus berhati-hati karena kita bisa dianggap sebagai atau bisa dianggap bahwa kita adalah remaja yang titik. Sebetulnya kalau kita ngerti terjemahnya gampang banget ya. Iya. Kyomsonan merendah atau rendah hati, kemudian konbangjida besar kepala atau sombong amat ya. Songsiran yai baren. Nah, kata yang sering keluar songsiran di buku ada beberapa kali ya, beberapa kali keluar. Kemudian yai, kalau yai ita kalian pasti ngerti ya. Yai opta, yai ita, nah baren itu maknanya benar. Yai baren berarti benar-benar sopan atau beradab di sini. Ini juga keluar. Nah, kalau kalian ngerti kata songsiran dengan yai, maka 3 dan 4 skip. Salah ya. Berarti kita pertimbangannya adalah 1 dan 2. Kalau misalnya 1 dan 2 yang tidak ngerti. Kalau semuanya nggak ngerti ya peluang untuk betulnya cuma 25%. Tapi kalau kalian 3 dan 4-nya ngerti bahwa ini tidak nyambung, salah, berarti 1 dan 2. Nah, peluang untuk betulnya lebih besar karena berarti di sini peluangnya adalah 50%. Nah, 50-50 ya. Kemudian nomor 8. C panjang nimi jari geseo. Apakah C panjang nim ada di tempat jari? Tempat bisa juga artinya adalah tempat duduk. Kemudian ini sebetulnya pertanyaannya. Banggem kepan sonaral batko cangkan mo. Barusan dia menerima telepon yang urgent, kepan ya, yang darurat, urgent atau yang penting, dan titik-titik sebentar. Nah, kata yang digunakan nagada berarti keluar. Barusan dia menerima telepon urgent, lalu dia titik-titik sebentar, harus pergi. Nagaya neryo hendak pergi. Nagan got katayo sepertinya ya ada nian telah pergi. Erogada pergi untuk. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, jawabannya apa, Le? Kenapa bukan nomor yang lain, Le? Setelah atau barusan dia menerima telepon urgent, lalu dia harus pergi. Kenapa enggak nomor 1? Harus pergi sebentar. Kemudian dia hendak pergi sebentar. Kemudian dia pergi untuk titik-titik sebentar. Sepertinya dia keluar sebentar. Kenapa bukan Ryogo? Kenapa bukan Ga? Dia hendak pergi. Oh, orangnya masih ada di tempat, Lia. Oke, betul alasan Ali ya. Kalau hendak pergi berarti orangnya masih di situ gitu ya. Nah, sedangkan dia tidak terlihat. Keren Ali logikanya ya. Kenapa bukan erogata? Pergi untuk titik-titik. Naganya apa? Naganya sudah keluar ya. Dia pergi untuk pergi gitu. Dia pergi untuk pergi. Nah, iya, ini jelas salahnya di situ ya. Dari kata naga dengan ga, biasanya kan kalau pergi untuk berbelanja kan gitu ya. Pergi untuk belajar. Kalau ini pergi untuk pergi. Nah, ini nggak ada ya tata bahasanya.
Kemudian kenapa bukan harus pergi? Dia harus pergi sebentar setelah dia menerima telepon urgent. Nah, yang lebih menguatkan itu adalah menurut saya ini. Nien. Sepertinya dia telah pergi. Maksudnya apa? Orangnya tidak ada di situ ya. Jadi setelah menerima, barusan dia menerima telepon yang urgent ya. Lalu dia sepertinya pergi. Iya, ajak rudut ya. Jadi menurut saya yang lebih tepat adalah niannya di sini ya. Setelah dia menerima telepon, lalu dia titik-titik, sepertinya dia pergi keluar. Artinya dia tidak ada di tempat. Kira-kira bisa diterima tidak kalau nalarnya seperti itu? Tasan nerima telepon, mau nembe nerima telepon, terus kayane lunga sedelah. Karena kalau kita bahas dari terjemahan mungkin agak sedikit susah ya. Nah, kalau ini alasan tadi Ali dia hendak pergi. Nah, kalau hendak pergi berarti orangnya masih ada di tempat. Oke, alasan Ali betul. Tadi nagaro gaya pergi untuk pergi itu nggak ada gitu ya. Nah, kalau ya di sini dia harus pergi sebentar. Nah, alasan dari saya yang lebih tepatnya sepertinya dia telah pergi. Ya ada nian di sini. Ya sepertinya dia pergi sebentar setelah dia barusan menerima telepon darurat atau urgent. Barangkali ada sanggahan yang lain silakan. Ini kalau sudah menjelang ujian itu memang harus menjawab itu harus tahu alasannya. Dan biasanya di kelas-kelas sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, ini saya sering beradu argumen dengan siswa yang lain, Pak, saya jawabannya ini karena ini gitu ya. Jadi ada argumennya di situ. Ya, salah satu siswa yang paling banyak berargumen namanya Pak O. Tahun kemarin ya, dan dia lulus. Gitu. Jadi kalau kalian pengen lulus, berarti kalian jawab itu tidak asal jawab. Saya yakin bahwa jawabannya adalah satu dengan alasan ini gitu. Nah, nanti alasan itu kalau salah berarti harus dibantahkan dengan alasan yang lain, tidak asal jawab. Gitu ya. Silakan bagi yang kurang klik ke otaknya atau belum nyambung boleh ditanyakan atau boleh dibantahkan. Mas Kuzin sudah klik belum? Benar jawabannya gue. Oke, berarti Mas Kuzin bis top. Lanjut. Ipyojinen musim tesim nikah. Rambu-rambu ini maknanya apa? Ya, kita perbesar rambu-rambunya. Gongsajung. Gongsa itu perbaikan atau proyek. Berarti sedang ada Kemudian guanggeja. Guanggeinen apa maknanya? Iya. Guanggeomnen tidak berhubung. Ja itu orang. Geloja berarti orang yang bekerja atau pekerja. Artinya di sini guanggeja orang yang berhubungan, orang yang terkait. Selain orang yang berhubungan, selain orang yang apa? Kalau di kantor ada tulisan orang yang tidak berkepentingan gitu ya. Berarti selain orang yang berkepentingan, bukan curibel berarti keluar masuk, gemyop. Ada yang tahu artinya apa gemyop? Dilarang. Jadi pada intinya segini, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Selain yang berkepentingan dilarang masuk. Ya. Gose drogal te anjonmu cakyong. Cakyong itu kenakanlah anjonmu ketika masuk di tempat ini. Ini salah ya. Gongsarel hagoi senika habionel gemam nita. Karena ada proyek habion itu adalah merokok. Kepada di larang. Artinya merokok dilarang. Kenapa nggak pakai gemyon ya? Nah kalau gemyon yang ambil dari sini, yonnya ngambil dari sini.
Hapyeon itu merokok, kalau gemyeon dilarang mau. 여기에서 일하는 사람이 아니면 들어갈 수 없습니다. Kalau tidak, kalau bukan orang yang bekerja di tempat ini tidak boleh masuk. Betul atau betul? Nah, ini nyambungnya ke sini ya, ada curibel. Jadi curib dikasih al berarti ini menjadi objek. Gongsa를 하고 있으니까 아무도 들어갈 수 없습니다. Ya, siapapun tidak boleh masuk karena sedang ada perbaikan atau ada Nah, ini susah juga pingkan ya. Danoa munbok. Danonya manta, artinya adalah banyak. Kemudian dengan jokta. Jokta itu artinya sedikit. Kemudian dengan tata bahasa, yang pertama also karena, yang kedua jiman tetapi. Ji금 다니는 공장은 어때요? Bagaimana perusahaanmu, tempat kamu bekerja sekarang? Daninen, yaitu pergi dalam aktivitas. Atau kalau untuk gongjang berarti bekerja. Bagaimana pabrik yang sekarang Anda bekerja, atau bagaimana pabrik tempat kerjamu sekarang. 월급은 뭐 gajinya titik. 분위기가 좋아서 karena suasananya bagus, 마음에 들어요. Jadi 마음에 들어, cocok. Gajinya titik-titik, tapi karena suasana kerjanya baik, maka saya senang, saya cocok. Maksudnya adalah perasaannya nyaman. Nah, kita sambungkan kata manaso. Gajinya karena banyak, maka tempat suasananya bagus. Nyambung tidak? Gajinya banyak dengan suasananya nyaman. Ada dua sok, ada dua menyatakan itu ada dua sok, karena gajinya banyak, karena suasananya bagus. Iya. Kemudian antara suasana tempat kerja yang menyenangkan dengan gajinya tinggi, ini terkadang tidak nyambung. Karena apa? Biasanya orang yang gajinya tinggi, presurnya tinggi. Jadi orang yang gajinya tinggi, tekanannya tinggi, stresnya tinggi. Apalagi di sini ada auso kan ya? Karena gajinya banyak, karena gitu. Jadi secara tata bahasa ini yang nyambung adalah jiman, tetapi. Oke, kita sambungkan misalnya nomor 2 ya. Gajinya banyak, akan tetapi gitu. Karena suasananya bagus, jadi saya senang. Kemudian nomor 3, cokoso. Ini karena tadi salah ya. Karena di sini ada kata aoso dikasih aoso lagi. Jadi 2 alasan salah. Nah, coba kita menggunakan kata cok jiman. Bagaimana pabrik tempat kerjamu yang sekarang? Gajinya kecil, akan tetapi karena suasananya menyenangkan, maka saya cocok. Saya ulangi penjelasannya, aoso jelas salah ya. Ini terbantahkan karena di sini ada aoso lagi. Karenanya ada 2. Jadi nomor 3 dan nomor 1 salah. Nah, sekarang kita bandingkan gajinya banyak dan gajinya kecil. Harusnya kalau gajinya banyak itu bukan jiman tapi go. Iya. 월급은 많고 분위기가 좋아서. Gajinya banyak dan suasananya menyenangkan, ya, karena gajinya banyak dan suasananya menyenangkan, maka saya cocok, maka saya senang. Bisa diterima tidak? Jadi kalau jiman, saya ulang ya, kalau jiman itu
antara klausa yang pertama dengan klausa yang kedua itu bertentangan. Nah, gaji itu yang positif banyak atau sedikit? Yang menurut nalar kita bagus, itu gaji itu banyak atau sedikit? Banyak. Oke, berarti kalau gajinya kecil itu adalah kekurangan. Kita sebut min gitu ya. Nah, suasana kerja yang bagus itu plus atau min menurut kalian? Plus. Nah, kalau ada plus dan min, maka kata sambung yang paling tepat adalah Jiman. Tapi kalau plus dengan plus, maka pakainya go. Nah, kata sambungnya go. Kalau min dengan min berarti go juga. Bisa diterima tidak? Saya. Nah, kenapa jiman? Karena depannya tadi kan sudah ketemu ya, awas salah nih. Berarti kita ambil jiman. Setelah kita dapat jiman, maka kita analogi lagi, kita nalar lagi nih, kita mikir lagi. Oh, kalau jiman itu berarti kalau depannya min berarti belakangnya plus. Nah, di sini kan yang kita cari depan ya, sedangkan belakangnya sudah ada. Depannya itu belakangnya itu adalah bunwigiga cota. Bunwigiga cota itu adalah plus bukan min. Maka berarti yang dicari adalah min. Oh, berarti cokta bukan man. Ini analogi bahasa dan matematiknya seperti itu. Bisa dipahami untuk nomor 13? Saya kira gampang lah. Untuk membaca ada lagi yang mau ditanyakan, silakan.